Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Salim Harani dengan NIM 21043123. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta dan bisnis online. Yang pertama, hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya orisinal di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta melindungi karya yang dapat diproduksi secara fisik. Hak cipta memberikan hak kepada pencipta untuk mengendalikan bagaimana karyanya digunakan oleh orang lain. Hal ini termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, atau melakukan adaptasi terhadap karya tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri dari hak cipta. Yang pertama ada karya orisinal, yaitu karya yang belum pernah ada sebelumnya dan merupakan hasil kreasi pencipta. Yang kedua, penciptaan dalam bentuk nyata, yaitu karya harus diwujudkan dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dipahami. Yang ketiga ciri-ciri yang ketiga ada perlindungan otomatis, yaitu setelah karya selesai diciptakan dan diwujudkan dalam bentuk fisik, seperti dalam bentuk file digital. Hak cipta berlaku otomatis tanpa perlu pendaftaran, meskipun pendaftaran dapat memperkuat klaim hak cipta di pengadilan. Selanjutnya, hak cipta dan bisnis online. Di dunia bisnis online, hak cipta sangat penting karena banyak produk digital yang diluncurkan di internet seperti website dan blog, e-book, video dan musik, aplikasi dan software, dan fotografi dan desain grafis. Selanjutnya, perlindungan terhadap hak cipta dalam bisnis online. Yang pertama yaitu konten yang dilindungi, yaitu banyak konten yang diproduksi oleh bisnis online seperti artikel blog, video YouTube, dan aplikasi perangkat lunak dilindungi oleh hak cipta. Pencipta atau pemilik bisnis harus memastikan bahwa konten yang mereka buat tidak melanggar hak cipta orang lain. Yang kedua ada penggunaan lisensi, yaitu bisnis online seringkali memberi lisensi untuk menggunakan konten pihak ketiga seperti gambar atau musik, atau mereka dapat memilih untuk menggunakan konten yang dilisensikan secara bebas, misalnya seperti di situs-situs penyedia gambar atau musik bebas royalti. Dan perlindungan yang ketiga yaitu tantangan dalam perlindungan, yaitu karena bisnis online sering beroperasi di lingkungan yang terbuka dan mudah diakses. Perlindungan hak cipta seringkali menjadi tantangan. Konten dapat dengan mudah diduplikasikan dan disebarluaskan tanpa izin. Hal ini menuntut pemilik hak cipta untuk lebih aktif mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya yaitu pelanggaran hak cipta dalam bisnis online. Yang pertama ada penggunaan tanpa izin, yaitu penggunaan karya orang lain, misalnya seperti gambar, artikel, atau musik tanpa izin atau lisensi yang sah. Pelanggaran yang kedua yaitu penyebaran konten bajakan, yaitu menyebarluaskan salinan tidak sah dari film, musik, perangkat lunak, atau karya berhak cipta lainnya. Dan pelanggaran yang ketiga yaitu plagiarisme, yaitu mengambil karya orang lain seperti artikel atau desain dan mengklaim sebagai karya asli. Selanjutnya, cara melindungi hak cipta dalam bisnis online. Seperti yang pertama pendaftaran hak cipta, yang kedua tandai karya Anda, yang ketiga gunakan lisensi yang jelas, dan yang keempat pemantauan dan penegakan hukum. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah hak cipta memainkan
Peran penting dalam bisnis online untuk melindungi karya kreatif dari penyalahgunaan dan pelanggaran. Pengusaha dan pemilik bisnis harus memahami hak cipta dan memastikan bahwa karya mereka dilindungi dengan baik. Sambil menghormati hak cipta orang lain, dengan langkah-langkah yang tepat, bisnis online dapat memaksimalkan keuntungan dari kreativitas mereka sambil menjaga keadilan di dunia digital. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.